Shalom teman-teman semua. Nah, walaupun hari ini kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja ya. Iya. Tapi kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan beribadah secara online untuk ibadah youth kali ini. Iya, dan teman-teman semua, di sini kami mengajak kalian semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
terjadi di sini pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini Bapak, walaupun hari ini kami tidak bisa beribadah secara langsung Bapak, tapi kami mengucap syukur Kau masih mengumpulkan kami Tuhan bersama keluarga kami untuk kami menikmati ibadah online Tuhan, ibadah youth Tuhan pada hari ini Bapak. Kiranya Kau memberkati kami, Kau yang sucikan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terkhususnya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Tentunya baik-baik aja kan? Ya walaupun di rumah terus ya setiap hari, tapi kita tetap bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa beribadah sama Tuhan. Betul. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
harusnya ya. Kita sekarang mau angkat pujian, Ku Diberi Kuasa. Yuk teman-teman semua bisa mungkin bangkit berdiri ya di depan TV atau di depan HP, kita mau bertepuk tangan bersama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Walaupun kita tahu di luar sana mungkin masih banyak virus yang merajalela ya. Iya, tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Ya, amin. Kita mau siapkan hati kita sekali lagi. Kita mau angkat pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Puji Tuhan, saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, shalom semuanya.
Kita bersyukur kalau kita saat ini sudah tadi mendengar puji-pujian, kita percaya kita semua diberkati lewat pujian. Amin. Lewat tiba saatnya kita rindu sama-sama juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan urapi setiap kita sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita akan berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Engkau tetap ada buat kami Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan mengasihi hidup kami dan Allah peduli atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian menghadapi segala sesuatu. Kami percaya saat ini lewat firman-Mu, Engkau sanggup menguatkan kami, Engkau sanggup meneguhkan iman kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tetap melangkah untuk melayani, mengiring Engkau Tuhan. Mari sebelum kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau juga urapi dan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh diberkati lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing, tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Haleluya, kita percaya Tuhan selalu baik buat kita. Sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, kita percaya sekalipun lewat streaming, ketika kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti diberkati lewat firman itu. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau rindu baca bersama-sama firman Tuhan saat ini dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Kita akan lihat bersama Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca ayat ini. 2, 3. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini akan berikan satu tema, yaitu jangan merasa sendiri. Amin. Kita percaya kita tidak sendirian, amin. Haleluya. Ada yang merasa sendiri hari-hari ini, ya, sendirian, kesepian, ya, nggak ada orang lain, seolah semua meninggalkan, merasa sendiri, seolah-olah Tuhan nggak ada di dekat kalian. Tapi percayalah, sekalipun ada banyak orang yang sudah tinggalin engkau hari-hari ini, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, amin. Jadi jangan merasa engkau sendiri. Dalam hidup ini ada banyak orang yang sudah mulai rasanya nggak kuat ngadepi persoalan hidup, ya. Masih muda sudah banyak persoalan, banyak pergumulan, ya. Mungkin pergumulan kuliahnya, ya, studi. Mungkin pergumulan pekerjaannya. Ada punya mungkin pergumulan masa depan, mungkin mau nikah, ya. Ada yang mau nikah hari-hari ini. Gimana nih aku mau nikah tapi keuangan nggak ada, ya, mau nikah, mau resepsi sulit, ya, hari-hari karena corona mau resepsi sulit. Semua jadi kacau, pergumulan jadi salah berat. Teman-teman, kalau engkau merasa sendiri tentunya jadi berat, ya, jadi berat. Sebab memang persoalan hidup ini kalau dihadapi sendirian itu rasanya berat, teman-teman. Berat, gak mungkin bisa kuat. Tetapi engkau perlu tahu bahwa engkau tidak sendirian, amin. Ya, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu siap menolong engkau. Di sana dikatakan firman Tuhan tadi bahwa ada sahabat yang selalu setiap waktu hadir dalam hidupmu. Dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Jadi jangan engkau merasa sendirian, engkau punya sahabat yang selalu bisa menaruh kasih setiap waktu. Ya. Jadi jangan engkau merasa Tuhan kenapa hidupku seperti ini. Gak ada yang peduli dalam hidupku. Persoalanku gak selesai-selesai. Rasanya engkau kerjakan semuanya itu, ya, enggak berdaya. Tapi percayalah, ada sahabat yang luar biasa. Dia sahabat yang sejati. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau sedetik pun. Dia selalu hadir setiap waktu, setiap saat, ya,
Mungkin ada banyak persoalan kau hadapi dan sulit kau selesaikan, tetapi percayalah persoalanmu itu pasti terselesaikan, sebab ada sahabat yang siap menampung pergumulanmu, yang siap menyelesaikan pergumulanmu. Percayalah, engkau tidak sendirian. Seorang sahabat itu yang sejati menaruh kasih setiap waktu, setiap saat, teman-teman. Sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus. Yesus itu adalah sahabat sejatimu. Sahabat sejatiku, sahabat sejatimu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Saya juga nggak khawatir sebab saya punya sahabat, yaitu Yesus Kristus. Engkau juga jangan khawatir sebab engkau punya sahabat, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu adalah sahabat yang berkualitas. Mungkin di dunia ini ada banyak sahabat, ya. Ada banyak sahabat. Engkau di dunia ini mungkin punya sahabat di sekitarmu, ya, orang-orang dekat dengan engkau dan engkau sebut dia sahabatmu. Tapi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat dunia itu kualitasnya beda dengan Yesus. Yesus itu kualitasnya luar biasa. Dikatakan dia dapat menaruh kasih setiap waktu. Tapi kalau sahabat dunia, saudara, teman-teman yang saya kasih itu dalam Tuhan, anak-anak muda yang ada, sahabat di dunia ini seringkali nggak bisa naruh kasih setiap waktu. Mereka seringkali mengecewakan, ya. Mereka seringkali gampang melupakan. Engkau lagi seneng, banyak berkat, mungkin bisa dekat dengan engkau. Tetapi ketika engkau nggak punya apa-apa, ketika engkau dalam penderitaan, bisakah dia tetap ada buat engkau? Tetapi kalau Yesus dalam keadaan apapun hidupmu, sekalipun engkau dalam keadaan diberkati, engkau punya segala sesuatu, nggak ada masalah apa-apa, Yesus bisa ada buat engkau. Bahkan ketika engkau dalam keadaan menderita, engkau banyak pergumulan, Yesus juga ada buat engkau. Yesus adalah sahabat yang luar biasa. Engkau tidak perlu merasa sendirian dalam hidup ini menghadapi persoalan hidup, menghadapi pergumulan hidup, sebab dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Pujian katakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Ingat, dia tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. Dia tidak pernah tinggalkan saya sendirian. Ketika saya menghadapi pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sendirian. Rasanya mungkin hampir saja mungkin kita nggak kuat. Tapi Tuhan bisa datang itu tepat waktu. Sahabat itu dia datangnya tepat waktu, menaruh kasihnya juga setiap waktu. Hanya Yesus yang bisa menaruh kasih setiap waktu. Mazmur pasal 105 ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampai masa tuamu, Yesus tetap akan mengasihi engkau. Jadi tidak cukup engkau masih anak muda, ya, engkau dikasihi Tuhan, tapi sampai engkau umurmu, ya, jadi tua, lanjut usiamu, dia tetap ada buat engkau. Bahkan katakan ada pujian, menggendong kamu, ya, sampai usiamu lanjut, sampai engkau jadi tua, sampai memutih rambutmu. Luar biasa Tuhan. Mungkin kalau engkau anak muda sudah mungkin nanti rumah tangga, belum tentu kalau sudah tua istrimu masih gendong kamu, suamimu masih gendong kamu, belum tentu. Masih bantu kamu, masih dukung engkau, belum tentu itu. Tapi kalau Yesus sampai kapanpun tetap akan mendukung engkau. Jadi kualitas kasih Yesus adalah
kasih yang luar biasa, beda kualitasnya dengan sahabat-sahabat yang ada di dunia ini. Ya, jadi luar biasa. Kalau dunia ini seringkali mengecewakan, Ayub pun pernah kecewa dengan sahabat yang ada di dunia ini. Kalau engkau baca dalam Ayub pasal 6, di sana perikop judulnya dikatakan, ya, Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Itulah manusia, seringkali mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan, Dia tidak pernah kecewakan engkau dan saya. Luar biasa. Kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan ini. Kita tidak boleh takut cemas menghadapi segala pergumulan. Sebab ada pribadi yang akan selalu dekat dengan engkau. Dia sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Yang jadi persoalan hari ini, kita ini benar-benar pantas disebut sahabat Yesus atau tidak? Kalau kita bisa jadi sahabatnya Yesus, oh luar biasa, hidup kita tenang. Enjoy, hadapi hidup ini tenang bener. Sekalipun kita ada dalam tekanan, kita bisa tenang. Sebab ada sahabat yang luar biasa. Tapi apakah kita ini sudah pantas disebut sebagai seorang sahabatnya Yesus atau belum? Nah, kita mau belajar. Untuk menjadi sahabatnya Yesus itu seperti apa? Untuk pantas disebut sebagai seorang sahabatnya Yesus itu harus seperti apa? Kita lihat syaratnya untuk jadi sahabatnya Yesus. Yang pertama, kita baca Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai ayat 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, syarat pertama untuk kita pantas disebut sahabatnya Allah atau sahabatnya Yesus adalah kita harus taat. Ya. Ketaatan itu harus ada dalam hidup kita. Taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya. Untuk jadi sahabat Allah, Yesus, kita harus jadi pribadi yang taat. Iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan. Firman Tuhan tadi katakan iman Abraham itu bekerja sama dengan perbuatan, makanya imannya jadi sempurna. Semua orang boleh berkata aku punya iman. Hei engkau anak muda, engkau boleh berkata aku punya iman. Tapi kalau imanmu tidak didasari dengan perbuatan, tidak ada ketaatan, itu bukan iman yang sempurna. Iman yang dikehendaki Tuhan, iman dalam Kristus Yesus. Engkau hanya sekedar percaya, sekedar punya iman, tapi kosong, mati imanmu. Kalau kita ingin jadi sahabatnya Yesus, iman kita harus didasari dengan perbuatan. Ada ketaatan di dalamnya. Kepada firman, kepada perintah Tuhan. Abraham percaya kepada setiap janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji dalam hidupnya, aku akan menjadikan engkau bapa atas segala bangsa. Keturunanmu akan seperti pasir di laut banyaknya, seperti bintang di langit. Engkau akan kuberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan yang mengutuki engkau akan kukutuki. Luar biasa pembelaan Tuhan. Saudara, untuk semua terjadi atas hidup Abraham, Abraham tidak cukup percaya, tapi dia harus bertindak. Mengimani itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Abraham diperintahkan harus keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari keluarganya, dari rumah bapaknya, ke tempat yang Tuhan tunjukkan, Abraham taat.
Sekalipun dia belum tahu tempatnya seperti apa, keadaannya seperti apa, di mana tempatnya, tetapi dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan uji dia, anaknya Isa harus dipersembahkan menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Anak yang dikasihi, anak perjanjian, sudah diterima di masa tuanya, harus dikorbankan, diminta Tuhan untuk jadi korban bakaran. Coba bayangkan teman-teman, merelakan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tapi Abraham taat. Mampukah kita hari-hari ini jadi pribadi yang mau taat di hadapan Tuhan? Dalam keadaan engkau, dalam situasi yang sulit, dalam pergumulanmu, dalam situasi yang engkau hari-hari mungkin hadapi yang tidak menyenangkan cara daging, Tuhan tuntut engkau tetap untuk taat. Apakah engkau mau tetap lakukan itu? Kalau engkau tetap bisa jadi pribadi yang taat, hidup dalam kehendak Tuhan, teman-teman, ya, engkau adalah pribadi yang pantas disebut sebagai seorang sahabat. Luar biasa. Yang kedua, untuk pantas disebut sebagai seorang sahabat. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yang kedua, untuk pantas disebut sebagai seorang sahabat bagi Allah atau bagi Yesus, yang kedua yaitu mengenal suaranya. Nah, kalau kita ini punya sahabat tapi enggak hafal itu suara sahabat kita, aduh, dipertanyakan teman-teman, ini benar-benar sahabatnya atau tidak? Sahabatnya masa enggak kenal suaranya? Jadi kalau kita benar-benar menjadi sahabat Kristus, kita harus mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita perlu mengenal suara sahabat kita, suara Yesus Kristus, ya, sebagai seorang sahabat dalam hidup kita. Dalam hidup ini ada suara-suara, teman-teman, ya. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama suara daging, dan yang kedua itu suara iblis, dan yang ketiga adalah suara sahabat kita yaitu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Ketika suara ini seringkali hadir dalam hidup kita, daging seringkali bersuara ketika kita mungkin menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan hidup, menghadapi pergumulan. Daging ini akan bersuara, ngajak kita bersungut-sungut, ya, rasanya sulit sekali, berat, ya, kita jadi sedih, jadi ya menderita, rasanya seorang yang terlalu menderita mungkin merasa sendirian, stres, frustasi dan sebagainya, sehingga sulit untuk kita bisa mengucap syukur. Bahkan di tengah-tengah seperti itu iblis juga bisa hadir. Dia akan mengajak kita untuk bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Udahlah, nggak usah perlu lagi kenal Yesus Kristus, nggak usah lagi ibadah, ya, nggak usah lagi doa-doanan, nggak usah lagi baca firman, nggak usah lagi berbuat yang baik. Itu yang akan diajak, disampaikan oleh iblis. Tetapi kita melihat di sini, tidak hanya dalam penderitaan saja daging ini bersuara, tetapi ketika kita diberkati Tuhan, daging juga bisa bersuara. Daging akan berbicara, sudahlah, ya, engkau ini diberkati, engkau bisa menikmati segala sesuatu ini bukan karena Tuhan, tapi karena engkau. Jadi nggak perlu engkau bersyukur, ya, nggak perlu engkau memuji Tuhan, nggak perlu engkau terlalu setia tekun sama Tuhan. Bahkan iblis akan mengajak kita, sudahlah, nggak perlu lagi engkau menyembah Tuhan. Engkau bisa lakukan semuanya itu, kau bisa memiliki semuanya itu karena engkau mampu, karena engkau bisa.
Tetapi ketika daging dan iblis ini bersuara, sahabat yaitu Yesus Kristus, dia akan juga berbicara dalam diri kita. Ketika engkau menderita, Tuhan rindu kita tetap bersyukur. Jangan engkau bersungut-sungut, tetap engkau menyembah aku, tetap engkau memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan rindu kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan terus ajak kita untuk kita tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dalam suasana seperti itu, mari pekalah engkau dengan suara sahabatmu. Kalau engkau benar-benar menjadi pribadi yang mengenal suara sahabatmu, engkau sanggup membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan serupa dengan dunia ini. Jadi percayalah, hari-hari ini engkau tidak ditinggalkan sendirian. Kalau engkau adalah sahabat Kristus, engkau jangan takut. Engkau jangan cemas menghadapi pergumulan hidup ini. Sebagai anak muda, mungkin merasa masa depanku gimana ya kalau hari-hari ini negaraku lagi seperti ini. Keadaan situasi kotaku seperti ini. Ya, pekerjaan susah. Mau buka usaha juga susah. Mau menikah juga susah. Susah menikah. Ya, mungkin bisa ya dapat surat nikah bisa, pemberkatan bisa, tapi mau resepsi repot, susah. Jadi semua angan-angan yang indah-indah itu kok salah-salah terkubur, sulit. Tapi percayalah, ketika engkau mau jadi pribadi yang tetap rindu, ya percaya kepada Dia, mengenal secara pribadi sahabatmu, engkau jadi pribadi yang mau taat kepada sahabatmu itu. Yesus Kristus yang adalah sahabat itu, Dia siap hadir untuk menolong engkau. Siapa di antara kalian sekarang ini yang sudah merasa sendirian, seolah Tuhan tinggalkan engkau, seolah gak ada pertolongan, semua serba buntut? Percayalah, Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sahabat yang sejati itu, Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia siap menolong engkau. Dimanapun kau berada di rumah masing-masing, engkau bisa buka hatimu. Masa depanmu gak suram di dalam Tuhan. Amin. Iya. Pergumulanmu di dalam Tuhan pasti dijawab dan ditolong oleh Tuhan. Engkau bisa buka hatimu hari-hari ini. Saat ini firman Tuhan disampaikan, Tuhan akan bekerja dalam dirimu untuk menolong engkau. Percayalah, Dia ada bersama dengan kita hari-hari ini. Dan untuk selamanya Dia tetap ada buat kita. Asal kita adalah pribadi yang pantas disebut sahabat. Yang mau mengenal, yang tahu Dia adalah sahabat kita. Suaranya kita kenal. Ketika kita dengar suaranya, maka kita akan melakukan apa yang jadi kehendaknya. Kita mau taat atas perintahnya. Jangan pernah memberontak. Ketika engkau dengar suaranya, jangan engkau pernah menolak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun bertolak dengan daging. Percayalah, Tuhan tolong engkau. Satu ayat terakhir kita akan baca ayat ini. Biarlah ayat ini juga jadi berkat buat kita semua. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Percaya Tuhan akan membawa engkau dalam kemenangan. Sahabatmu yang sejati Yesus Kristus, Dia akan membawa engkau dalam kemenangan. Menang atas pergumulanmu, menang atas persoalan masalah hidupmu. Hari ini jangan engkau takut dan merasa sendirian, sebab sahabatmu akan memberikan kemenangan kepadamu. Mari buka hatimu hari ini. Saya akan doa buat saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Sekalipun dalam streaming kita percaya Tuhan tetap berhadirat, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita, amin. Asal engkau percaya, buka hatimu. Apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup tolong engkau. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Mungkin ada hari ini pekerjaanmu sedang
nggak menentu, mungkin kau di PHK, kau sedang melamar pekerjaan juga nggak dapat kerjaan. Engkau yang sudah lama mungkin sebagai anak muda sedang menjomblo, aduh nggak punya pasangan. Aduh, orang katakan kasihan deh lu, jangan takut, jangan cemas. Anak muda, Tuhan sanggup memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, kau harus aminkan itu. Pasti Tuhan akan berikan. Percayalah. Kau hari ini yang mau nikah, Tuhan tolong engkau. Pernikahanmu akan jadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Percayalah itu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, anak-anak muda yang ada yang mendengarkan acara streaming, mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan hadir dan menolong, memberikan jalan keluar. Tuhan mewujudkan segala impian mereka. Tuhan tolong mereka semua Tuhan, apapun pergumulan mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka sendirian, tetapi Engkau tetap ada buat mereka semua. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau yang akan senantiasa menyertai hidup mereka Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai engkau dan saya saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.